Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Fadila Ulil Afidah dengan NPM 2311080025, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Saya di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global, mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup. Langsung saja kita mulai dari pembahasan yang pertama. Saya akan membahas tentang pengertian lingkungan hidup. Yang kedua, faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan hidup. Yang ketiga, kerusakan lingkungan hidup. Dan yang keempat, upaya penanganan krisis dan bencana lingkungan hidup. Langsung saja, pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Selain itu, lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Interaksi antar lingkungan alamiah dan sekitarnya membentuk sistem ekologi atau ekosistem. Lingkungan memegang peranan sebagai habitat bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup menyatakan bahwa hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan makhluk hidup termasuk di dalamnya, manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Secara sederhana, lingkungan manusia didefinisikan sebagai sesuatu yang berbeda di sekitar manusia yang berpengaruh pada kehidupan manusia itu sendiri. Menurut S.G. MC Naughton dan Larry L. Wolff, lingkungan hidup adalah semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme. Lingkungan hidup terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Berikut 3 pengertian dari pembagian lingkungan hidup. Yang pertama, lingkungan alam. Lingkungan alam merupakan segala sesuatu yang ada di dalam ciptaan Allah. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang sifatnya seperti keadaan geografis, iklim, suhu udara, musim, curah hujan, flora, fauna, dan sumber daya alam. Yang kedua, lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja diciptakan oleh manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang sengaja atau tidak sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya, bendungan, rumah, pabrik, sawah, tambak, perkebunan, irigasi atau pengairan, penghijauan, pembangkit tenaga listrik, dan lain-lainnya. Yang ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan wilayah tempat berlangsungnya interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta penata, simbol, dan norma serta terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan binaan atau buatan. Berikut contoh fenomena kerusakan lingkungan hidup alam. Ada tsunami, gunung meletus, dan gempa. Berikutnya, contoh fenomena kerusakan lingkungan hidup buatan. Ada penebangan liar, kebanjiran, dan kebakaran hutan. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup atau faktor alam. Yang pertama ada banjir, gempa bumi, gunung meletus, membuang sampah sembarangan, limbah industri, menebang hutan secara liar. Selanjutnya, B. Kerusakan lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup
memang begitu rumit. Kerusakan lingkungan sebenarnya bukan merupakan masalah baru dalam kehidupan manusia, melainkan sudah muncul sejak bumi ini ada. Banyak kejadian yang dapat dilihat tentang keterbatasan unjuk teknologi dan aplikasinya dalam mengalihkan aktivitas dari ekonomi pertanian ke ekonomian industri. Faktor terpenting dalam permasalahan lingkungan akhir-akhir ini adalah besarnya laju pertumbuhan jumlah penduduk di muka bumi ini. Pencemaran yang selama ini terjadi sangat berdampak buruk bagi kehidupan makhluk bumi. Berikut ayat yang menegaskan bahwa pentingnya menjaga lingkungan hidup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa amau'an. Inna rahmatullahi qaritum minal muhsinin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Apabila kita menjaga lingkungan hidup tidak sebaik mungkin, yang akan rugi juga kita, yang akan menyebabkan polusi udara meningkat, lapisan ozon menipis, penebangan tanpa izin atau secara liar, dan akan menyebabkan kegundulan hutan menjadi gersang dan akan menyebabkan kebakaran. Cara mengatasi kerusakan lingkungan diantaranya: 1. Melaksanakan inventarisasi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan maupun yang diakibatkan oleh pemanfaatan sumber daya alam lainnya secara berlebihan. 2. Melaksanakan pendataan lahan-lahan kritis serta lahan-lahan pasca tambang. 3. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap daerah-daerah yang rawan bencana akibat kerusakan lingkungan hidup. 4. Melaksanakan upaya pencegahan dini terhadap daerah-daerah yang rawan kerusakan akibat pemanfaatan sumber daya alam. 5. Melaksanakan pembinaan dan penegakan hukum terhadap orang, kelompok masyarakat, badan usaha yang menimbulkan kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber alam yang berlebihan. Menjaga lingkungan merupakan suatu kewajiban bagi setiap individu. Kesehatan adalah anugerah dari Sang Pencipta, dan lingkungan harus tetap dijaga agar kita dan keluarga juga masyarakat sekitar kita terhindar dari penyakit akibat lingkungan kita yang kotor dan tidak bersih, karena kesehatan adalah hal yang tidak ternilai harganya. Jadi kesehatan itu sangatlah penting ya, aset berharga bagi tubuh kita. Kebersihan lingkungan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk di dalamnya ada debu, sampah, dan bau-bau lainnya. Di Indonesia, masalah kebersihan lingkungan selalu menjadi perdebatan dan masalah yang berkembang. Kasus-kasus yang menyangkut masalah kebersihan lingkungan setiap tahunnya terus meningkat. Kita harus tahu tentang manfaat menjaga kebersihan lingkungan, karena menjaga kebersihan lingkungan sangatlah berguna untuk kita semua, karena dapat menciptakan kehidupan yang aman, bersih, sejuk, dan sehat. Manfaat menjaga kebersihan lingkungan antara lain terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. 2. Lingkungan menjadi lebih sejuk. 3. Bebas dari polusi udara yang kotor. 4. Air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum. 5. Lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Lingkungan akan lebih baik jika semua orang sadar dan bertanggung jawab
akan kebersihan lingkungan ini. Karena hal itu harus ditanamkan sejak dini atau dimulai dari sekarang. Dan yang terakhir ada upaya penanganan krisis dan bencana lingkungan global. Dalam usaha mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh pengelolaan lingkungan hidup yang tidak benar, maka diperlukan suatu peraturan yang mengikat dan dipatuhi oleh komponen negara. Pemberlakuan undang-undang mengenai lingkungan hidup yang telah dilakukan di Amerika Serikat yang lebih dikenal dengan United States Environmental Protection Agency merupakan salah satu usaha dalam pelestarian lingkungan hidup, pencemaran air, pencemaran udara, dan limbah secara efektif dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Ernie Næss, filosofis Norwegia yang mengembangkan pemikiran deep ekologi, menawarkan sebuah solusi bagi krisis lingkungan hidup berupa perubahan radikal dalam pola dan gaya hidup kita sebagai manusia, yakni pola dan gaya hidup yang didasarkan pada kesadaran akan pentingnya menjaga dan memelihara lingkungan hidup demi menyelamatkan kehidupan kita. Akan tetapi bagi Ernie Næss, perubahan pola dan gaya hidup itu tidak hanya dilakukan oleh masing-masing individu, melainkan juga oleh seluruh masyarakat Indonesia. Baik, presentasi dari saya. Bila ada salah kata dan pengucapan dari saya, mohon maaf.